wahai Nabi Nuh, macam mana hidup di dunia? 1.300 tahun, lumayan besar. Mau 1.000 hidup di dunia? 60-70 sudah sakit, banyak sakit. Macam mana kalau 1.000? 60 sudah sakit. Karena terlalu banyak beban dunia. Jawab Nabi Nuh, 1.300 tahun itu macam saya masuk satu pintu, keluar pintu lain. Sekarang ini kan ada 2 pintu, masjid. Masuk sini, keluar sini. Kira-kira berapa menit? Hanya lewat kan? Dari pintu masuk, keluar pintu lain. Tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. 1.300 tahun kata Nabi Nuh macam itu. Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Kalau 1.300 tahun macam itu, terus 60 apa? 60 apa? Satu ketik mata, 60 itu sama akhirin, udah habis. Coba tutup mata, buka langsung. Boleh? Coba tutup mata, buka langsung. Habis 60. Oleh karena itu, kalau tuan-tuan masih ingat, lagi dilahirkan, apa yang dibuat pas lahirkan? Diazan kan? Diazan. Kenapa diazan? Ini bukan hanya sebuah sunnah, tapi mesti kita belajar. Diazan di telinga kanan, diikamah di telinga kiri. Kemudian kalau kita meninggal dunia disalati, salat jenazah. Saya dapat belajaran, saya pernah berfikir, ya Allah, kenapa kita lahir dunia di azan, meninggal dunia di salat? Saya dapat belajar, habis berfikir, minta ilham dan taufik dari Allah, saya dapat umur manusia antara azan dan salat. Umur manusia antara azan dan salat. Kalau sekarang kita masuk masjid, mula azan, selesai salat, berapa menit? Macam berapa menit? 15 menit? 20 menit? Saya kasih bonus, 30 menit. Mula azan sampai selesai salat, 30 menit. Artinya tuan-tuan, hidup kita di dunia sama akhirat hanya 30 menit. 60 tahun, 30 menit sama di akhirat. Tapi banyak orang yang sudah tertipu oleh 30 menit. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Mohon maaf tuan-tuan, kita sebagai manusia tapi bodoh. Kenapa bodoh? Ini kata Allah, manusia bodoh. Kenapa Allah berkata manusia bodoh? Karena dunia yang 30 menit boleh ditipu daripada akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, pandai seorang yang dia tahu, oh dunia ini bahaya. Yang paling buruk itu dunia. Dunia ini fitnah. Harta itu fitnah. Keluarga itu fitnah. Pandai seorang yang boleh jaga diri dari fitnah. Jangan sampai terjumus dalam fitnah. Kalau kita sudah terjumus dalam fitnah, na'udzubillah, susah dunia, susah akhirat. Tapi kalau kita kurbankan dunia, selalu utamakan akhirat, sungguh Allah akan datangkan dunia kepada kita. Allah datangkan. Ini dunia milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Apapun yang kita berjuangkan, mesti kita yakin tidak akan lebih daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Mau kerja 8 jam, mau kerja 24 jam, sama. Rizki yang Allah takdirkan, itu saja. Tidak boleh lebih. Oleh karena itu, mesti kita berfikir lagi. Perbaiki fikiran kita, pemahaman kita terhadap dunia. Dan fikirkan setiap hari kita boleh mati.
Ini hari ini Jumat. Kita selalu berdoa, ya Allah panjang umur, sihat wal afiat. Kita selalu berdoa. Istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Tapi doa tidak cukup. Kalau sudah datang kematian, boleh orang dia masuk masjid, salat Jumat, meninggal dunia. Sebelum dia datang ke masjid, dia sudah bagi berita, bagi kabar, bagi telefon, ada janji, ada meeting, ada urusan. Nanti saya lagi mau salat Jumat di Darussalam. Lepas Jumat, insyaAllah kita jumpa makan siang sama-sama. Kawannya tunggu 1 jam, 2 jam. Ini mana? Di telefon. Mohon maaf, telefon yang Anda hubungi non-aktif. Tidak dapat dihubungi. Ini macam mana? Besok dia cari, kawan mana ini? Saya sudah janji, lepas Jumat mau makan sama-sama. Sudah almarhum, meninggal dunia. Dan yang saya heran, kalau ada berita orang meninggal dunia, selalu ada orang tanya, kenapa dia? Sakit apa? Tidak perlu sakit kalau meninggal. Tidak perlu sakit. Ada orang, saya kenal satu kawan, dia punya orang tua sakit, masuk hospital. Dia punya anak selalu datang, rawat terus sana sini. Sampai kata dokter, ini ayah sudah susah. Sejarah medis, dokter angkat tangan. Tidak boleh dapat. Mungkin mau habis umur. Udah. Anak nangis, ayah saya mau meninggal dunia. 3 hari kemudian, ayahnya sehat. Keluar dari hospital, kuburkan dia punya anak. Anak meninggal. Anak yang meninggal. Dokter kata orang tua meninggal. Tapi anak yang meninggal. Siapa yang kuburkan? Orang tua kuburkan anak. Begitu dunia. Tidak aman soal mati. Tidak aman. Orang sakit kemarin di hadapan mata saya pengantin baru. Masuk hotel. Ada acara pesta. Masuk hotel. Senang, bahagia, masih muda. Dia menceritakan sebelum masuk naik di atas panggung tempat resep pesta, banyak tamu datang, dia cakap sama saya. Saya lepas acara ini, saya mau bulan madu ke Inggris. Saya bilang, saya bagi nasihat. Karena Allah bagi nikmat nikah, mesti ada nawaitu lebih baik. Nawaitu saja. Belum tentu ada amal, nawaitu selepas acara ini saya mau umrah, bulan madu umrah. Jadi jangan nawaitu Inggris, nawaitu umrah. Nanti tidak apa-apa Inggris belakangan. Tapi dia belum faham apa yang saya maksud. Begitu dia senang dan dia berencana sama orang tua mau siap-siap, lepas acara langsung berangkat ke Inggris. Orang-orang masih pesta, tamu-tamu lagi makan, orang pertama datang salaman, ucapkan tahniah, meninggal dunia. Langsung dia berdiri, jatuh. Orang fikir apa? Mungkin pinsang. Dibawa langsung, meninggal dunia. Inggris tidak dapat, bulan madu tidak dapat, bulan madu di dalam kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu anda punya niat baik. Walaupun belum tentu amal, tapi ada niat. Allah kasih nikmat, insya-Allah saya dapat mudah rizki, nawaitu umrah. Belum tentu ada umrah, tapi ada nawaitu.